You can't protect any of them. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian semua? Nah, kemarin baru aja keluar film dari MCU terbaru yang berjudul Eternals. Sekarang sudah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Bram. Apa kabar nih Mas Bram? Halo Mas Dewan, apa kabar? Sehat, luar biasa. Puji Mantap. Tuhan, mantap, semangat ya. Biar kayak seminar. Oh, kalau kayak seminar mestinya gini. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Salam pagi, semangat pagi. Pagi. Aduh. Oke, yang kedua ada Mas Edi. Gimana Mas Edi kabarnya? Baik. Apa Sehat. kabar semuanya? Sehat. Apa kabar? Nah, yang Salam terakhir. semangat ya. Tetap semangat. Selamat pagi, salam semangat. Nah, yang berikutnya ada Mas Nanda. Apa kabar nih Mas Nanda? Ya, sehat. Selamat malam, Mas Setiawan. Sehat-sehat juga kan dia? Puji Tuhan nih, sehat semua nih. Suka nih. Nah, kita tetap harus sehat nih, karena ini kan musim hujan, musim yang cukup banyak anginnya, segala macam. Tadi juga hujan gede ya. Oke, nah sekarang ini film yang akan kita bahas, Eternals ini kan sudah kurang lebih ini digembar-gemborkan dari istilahnya dari tahun lalu kali ya, dalam arti ya. Dan mungkin ditunggu-tunggu dengan cukup was-was, di mana beberapa orang itu merasa wah ini pasti ini akan menjadi sebuah permulaan yang megah nih untuk fase berikutnya nih, fase 4 nih. Dan ternyata itu pas waktu kemarin sempat rilis di luar, ternyata itu sangat-sangat bercampur istilahnya, dari kritikus segala macam, dari penonton segala macam, itu banyak yang benar-benar menganggap ini istilahnya itu busuk. Tapi ya kita lihat nih, kan kalau film itu kan tentunya ini harus dari tiap pribadi yang kita tonton, apakah ini bagus apa jelek. Nah, tapi sebelum kita ngomong bagus apa jeleknya, saya pengen tanya dulu nih ke Mas Bram nih. Mas Bram, pas menonton Eternals ini ada ekspektasi apa nih? Sejujurnya tidak ada, karena kayak yang sering kita bicarakan, Marvel yang sekarang, apalagi fase 4, itu kan menurut saya agak gimana ya, agak suka meninggikan di trailer atau teaser di awal gitu loh. Dan kayak misalkan kita ngomong Loki gitu kan, Loki itu kan kita sangat menunggu akan di mana nih gongnya, akan di mana kemudian ending premisnya, atau kemudian kulminasinya di mana. Tapi ternyata endingnya juga kita seakan-akan disuruh nunggu lagi buat season 2 gitu loh. Dan atau misalkan yang pernah kita bahas di What If gitu kan, What If ini akan kemana dari setiap episode yang berbeda. Ternyata pun menurut saya untuk endingnya tidak terlalu menjawab, walaupun semua disatukan gitu loh. Jadi setelah beberapa serial dan film MCU di fase 4, kayaknya tidak terlalu meninggikan ekspektasi lah. Apalagi dengan dari Rotten Tomatoes, IMDb yang ya segitu-segitu aja, mencoba untuk lebih inilah mungkin ya, bukan lebih pasrah, apa ya yang tepat, lebih hati-hati. Yaudah, lebih nonton aja lah gitu loh. Jadi ya mau gimana nanti aja lah, ibaratnya kayak gitu Mas. Oke, Mas Edi gimana? Sama gak nih Mas Edi pengalamannya? Sebenarnya kalau kita balik MCU ini, gue ngerasa bahwa mereka tuh memang by design ya, menciptakan FOMO gitu loh. Jadi dari satu film atau satu seri, dia nggak pernah berdiri sendiri. Pasti nanti ujung-ujungnya akan ada cliffhanger untuk produk berikutnya gitu, entah film atau seri. Nah, setelah itu dari 2008 sampai sekarang, gue termasuk yang gue apa saya ya? Sama aja. Yang penting bukan aku. Atau nyebut nama sendiri. Boleh. Buat anak Jakarta, aku tuh jangan dipakai. Mas Edi belum nonton Paranoia sih ya. Untung nggak nanya panggil aku Mas atau Om. Karena hujan jadi batal terus tuh dari kemarin. Oke. Nah, jadi
gue termasuk salah satu yang ngerasa bahwa kita udah agak oversaturated nih produk film superhero maupun seri superhero saat ini, terutama MCU, apalagi karena MCU ini ya udah mereka tuh memang kayak satu film ke film lain, satu seri ke seri lain tuh untuk ngetis produk berikutnya. Jadi lama-lama ngerasa agak capek gitu kan. Nah cuma kalau Eternals kan jualannya beda nih dari tahun lalu kan, mereka mundur setahun ya kan rilisnya nih. Jualannya beda bahwa ini MCU gaya-gaya Terrence Malick gitu loh. Dan memang beberapa shot Terrence Malick banget kan. Ya gitu. Nah itu yang oke lah. Apalagi diverse nih cast-nya nih. Salah satunya tuh aktor yang gue lumayan suka dari Korea tuh, Ma Dong Seok gitu ya. Don Lee kalau di sini namanya gitu. Tapi ya kita belum ke plus minus filmnya nih ya, baru ininya aja ya. Ya oke. Gue gitu. Jadi ketika orang-orang yang cepet dong Eternals, gue tuh di level yang kalau ada gue nonton bioskop, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau gitu dengan kata lain sudah di tingkat kejenuhan ya Mas Edi? Jadi gue di level yang kalau filmnya ada sih gue tetap nonton ya, karena I love going to movies gitu loh. Oke. Nah tapi begitu pas yang udah ngetis di seri atau apa, gue ngerasa kayak Loki, Falcon itu gue nggak ikutin. Wanda itu gue masih ngikutin karena gue suka sama konsepnya. Unik gitu ya. Unik gitu. Begitu pas Falcon yang gitu ya, Loki gitu loh. Apalagi Hawkeye ini ya nanti minggu depan ya Hawkeye ya, atau 2 minggu lagi. Itu juga yang kayak gitu loh. Gimana coba lagi. nanti saya rewind, fast forward rewind. Apalagi yang kalau kita masih fresh nih Black Widow kemarin, itu gue merasa ini satu film kayak nggak ada juga nggak apa-apa nih film Black Widow. Apalagi karakternya kan memang udah mati kan. Begitu pas di end credit scene-nya, ternyata spoiler kalau buat yang belum nonton, cuma buat ngetis Hawkeye. Gue pikir, so the whole point of the movie being existing ini cuma untuk itu, ngetis Hawkeye. Iya gak sih? Gitu loh. Jadi gue yang ngerasa ini kayaknya agak-agak terlalu corporate banget nih, Marvel, Disney gitu sih. Karena memang puncaknya di Endgame, setelah itu turun. Itu gue. Nah, oke. Mas Anda setuju gak Mas Anda dengan pendapat Mas Edi nih? Terkait apa sih pertanyaan? Sorry, soal Eternals-nya. Oh enggak, maksudnya setuju gak mengenai apa yang dikatakan Mas Edi ini? Iya, kurang lebih setuju sih Mas, karena memang saya setuju katanya Mas Edi soal puncak dari Marvel itu Endgame, dan memang setelah Endgame ini kita mau nggak mau memang harus move on kan ya. Jadi mungkin buat penonton baru Marvel itu kalau misalnya mau nonton tapi nggak perlu istilahnya nggak perlu terlalu berkaitan dengan film-film sebelumnya, ya nonton film-film pasca Endgame ini. Jadi kan Marvel ini membuat resep baru istilahnya lah, pengenalan superhero baru yang mungkin belum kita kenal sebelumnya kan. Jadi memang mungkin beberapa ada yang jenuh karena memang beberapa teman saya juga yang memang dulu suka Marvel akhirnya nggak menonton serinya gitu loh. Bener, kecuali WandaVision, itu pun karena konsepnya memang dia berani unik dari yang lainnya gitu loh. Dan memang kalau menurut saya sendiri sih Phase 4 ini resepnya kurang lebih mirip dengan Phase 2 dari Marvel sih, di mana Marvel setiap superhero tuh punya masanya masing-masing tapi nggak ada yang ngebantu gitu loh. Jadi mereka berdiri sendiri. Cuma mungkin untuk Phase 4 ini sedikit acceptable karena mengingat Avengers sudah nggak ada gitu loh di timeline ini gitu. Jadi mereka sementara harus mandiri dulu gitu loh. Jadi mungkin Marvel ada bisa sebelasan lah gitu. Dan memang saya setuju juga film-film sejauh ini yang keluar dari Phase 4 itu mungkin kalau misalnya nggak mau ditonton juga nggak apa-apa sih. Terutama Black Widow sih. Saya setuju soal Black Widow tuh. Inti dari ini memang post credit scene-nya sih, dan memang resepnya dia tuh lebih ke film ini muncul buat memperkenalkan selanjutnya apa yang terjadi gitu sih. Tapi memang saya akui kalau misalnya Eternals ini memang
dampaknya itu bisa gede banget untuk film-film Marvel film-film MCU ke depannya. Sama kayak Loki kalau menurut saya, karena memang potensi ceritanya itu luas gitu loh. Sementara sejauh ini untuk dua film lainnya kayak Black Widow terus Shang-Chi itu menurut saya sih sekedar pengenalan aja sih gitu. Oke, ini menarik nih. Nah, Mas Bram, tadi kan gimana? Kalau phase 2 itu paling enggak kita tuh udah di-tease dari awal bahwa bakal ada Avengers gitu loh. Bakal ada Avengers, sehingga tuh kita yang naik gitu kan ya. Kalau ini tuh yang kayak terus apa gitu loh. Maksudnya nanti ujungnya ada apa? Targetnya ya. Benar, ujungnya apa gitu loh. Jadi ini kayak filler aja gitu sih. Nah, kalau Black Widow mah ya oke, kita sepakat lah. Berarti bukannya kita menjelekkan atau apa, sepakat bahwa itu dibilang penghormatan juga menurut saya sih nggak menghormati banget sih, soalnya itu pasti itu mungkin untuk Black Widow-nya mungkin kita salah tangkap nih. Mungkin Black Widow-nya itu adalah Black Widow lainnya nih, bukan si Natasha nih. Dan nanti Florence Pugh ya. Florence dan teman-temannya mungkin yang nanti akan dimunculkan di beberapa serial atau beberapa ini nih. Karena kan teman-temannya Black Widow lainnya kan itu kan pada lolos kan akhirnya kan. Nah, jadi istilahnya mungkin menurut saya sih itu sih kalau Black Widow. Ya walaupun ya dengan berat kata kita bilang emang nggak perlu banget. Tapi misalkan kalau film berikutnya misalkan kayak Shang-Chi, kayak Eternals, menurut saya sih karena ini nih Marvel ini ingin memperkenalkan tokoh baru nih, istilahnya karakter baru, karena istilahnya dari fase 1, 2, 3 itu aja ya. Kalau keempat muncul lagi itu saya pribadi juga udah jenuh. Tiba-tiba Iron Man muncul lagi dihidupkan karena multiverse si Tony Stark-nya ada nih dengan Robert Downey, itu juga ya sorry to say kalau mungkin dan istilahnya jadi ya buat apa, kecuali istilahnya jadi flashback sedikitnya cuma sedikit doang aja lah, atau istilahnya jadi hologram tapi sedikit aja, nggak usah banyak istilahnya. Mendingan Marvel kan punya stok begitu banyak tuh, seperti waktu itu saya ngomong ke Mas Bram dan kawan-kawan juga nih bahwa kepintaran Marvel adalah mengangkat sesuatu yang nggak dikenal secara umum nih, kecuali cuman komik geek aja yang kenal. Kayak waktu itu kan Guardian of the Galaxy, siapa sih yang mau baca Guardian of the Galaxy itu? Gambarnya pun seperti itu, nggak ada yang mau baca. Nah, Captain America bawa tameng. Waktu itu saya sempat ngomong bawa tameng, ya kalah lah sama X-Men lah. Istilahnya X-Men kan lebih keren tuh, matanya keluar sinar segala macam kan. Tapi bisa. Nah, ini juga akhirnya kan Shang-Chi dikeluarin nih. Siapa sih yang kenal Shang-Chi? Tiba-tiba orang-orang pada merasa kenal Shang-Chi. Saya pribadi pun nggak pernah kenal Shang-Chi sebelum film ini keluar nih, istilahnya gitu, ataupun cuma ngeliat doang nih, ngeliat di toko komik doang seperti itu. Dan saya cukup senang sih dia berani mengambil film-film baru sih, dan semoga Guardian of the Galaxy Thor segera dipensiunkan sih, kalau menurut saya sih seperti itu sih. Untuk masih ada tuh. Kenapa? Ya, semoga ini film Galaxy kan masih ada. Semoga film terakhirnya. Dalam arti kalau saya ngelihatnya malah ini kayak formulanya Black Widow nggak sih, akan mengenalkan hero baru. Kalau nah Black itu Widow kan mengenalkan Yelena Belova, misalkan si siapa, Natalie Portman itu siapa? Betul, Jane Foster itu akan menjadi Thor berikutnya. Gitu. Betul. Yes. Nah itu dia yang tadi saya bilang itu, kemungkinan saya akan melihat itu Thor berikutnya atau Guardian of the Galaxy berikutnya akan menjadi istilahnya jembatan memperkenalkan, ya semoga sih nggak sampai istilahnya seluruh film baru end credit muncul kayak memperkenalkan kayak istilahnya ini gue pengen promosi Hawkeye gimana ya biar laku ya, oh yaudah kita buat satu film Black Widow yang dengan biaya besar nih, istilahnya kadang Mas Edi kan mikirkan gitu ya Mas Edi ya, jadi yang kayak gitu istilahnya kalau mau dari tengah lah istilahnya muncullah si klipnya, harusnya sih seperti itu sih. Nah ini sih saya mengingat Fox udah dibeli sama Disney, jadi kan Fantastic Four sama X-Men kemungkinan juga bakal masuk kan? Yes. Gitu. Dan Blade juga ya. Blade juga. Jadi kalau spoiler. Tapi Blade kan itu emang waktu itu kan di Comic Con kan udah dikasih tahu ada lambangnya seperti itu. Oke. Sip.
Seperti itu. Enggak, cuma gue terus terang tuh kangen masa di mana, inget gak waktu pertama kali, kita anggap aja kita seumuran ya, inget gak ketika pertama kali nonton Batman Begins gitu ya, 16 tahun lalu. Jadi Batman Begins itu begitu pas di adegan akhirnya, ketika dikasih lihat kartu Joker, itu yang gitu ya, yang pengen lihat budgetnya kayak gimana gitu, dan kita nggak tahu itu kapan, ya kan? Karena belum ada rencana skema jangka panjang, itu belum ada gitu loh, gitu. Baru 3 tahun kemudian muncul. Nah, kalau di sini nih sekarang dengan pola MCU, Kevin Feige yang udah punya skema besar, itu jadi yang kayak, bulan depan juga ada, 3 bulan lagi juga ada gitu loh. Jadi antisipasi yang sampai membuncah tuh nggak kayak dulu lagi gitu. Loh, tapi itu bukannya positif, dalam arti jangan sampai dalam arti kita udah nungguin Zong, maksudnya udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh purnama istilahnya, tiba-tiba nggak dirilis. Ada positif, ada negatif. Mungkin kayak kamera digital dengan kamera analog gitu kan. Kalau dulu kan yang deg-degan nih, jadinya bagus gak ya gitu loh. Nah, kayak gitu kan, nggak sabar nunggu dicetak gitu. Tapi kan kemarin di Guardian of Galaxy 2 si Adam Warlock juga disimpan lama loh. Bener. Sampai lupa kayaknya deh. Sampai lupa loh, waktu itu sampai teorinya banyak tuh ya Mas Nanda ya dulu ya. Bener. Teori hype-nya tinggi. Sampai fans casting kan ya segala macam tuh, ya kan? Itu semuanya itu kan salah satu, entah itu memang disimpan untuk ke sananya, entah itu ya kebetulan itu akhirnya nyambungi ke situ. Kan kita nggak tahu, hanya mereka aja yang tahu. Ingat Guardians of Galaxy itu kan waktu pengumuman casting tuh pemainnya belum ada yang nanjak kan ya namanya ya. Betul. Jadi awal-awal tuh yang ditonjolin justru si tokoh The Collector ya, Benicio del Toro gitu loh. Pemainnya. Padahal di filmnya nyaris nggak ada terlupakan gitu. Tapi dia yang digadang-gadang tuh awalnya dulu kan, Benicio del Toro di Guardians of Galaxy. Tapi sebenarnya sih bagusnya sih seperti itu, dalam arti harusnya. Dalam arti yang belum terkenal ya, kayak Star Wars kan ngambilnya kan yang belum terkenal kayaknya, selain budgeting juga istilahnya mungkin lebih mudah diatur lah dalam arti, atau tidak melekat pada karakter tertentu seperti itu sih. Sebetulnya kalau buat Disney lebih gampang dikontrak. Iya. Itu eksklusif. Semakin besar namanya, semakin sulit untuk kontrak jangka panjang kan? Betul. Setuju. Oke, kita kembali tadi itu ke Mas Bram nih. Tadi kan Mas Edi kan sempat ngomong ini kayaknya shootnya mau ala Terrence Malick dan lain-lain nih. Mungkin nggak dalam arti di MCU kita bilang nih mengincar, ini nih siapa nih, saya sutradara Oscar atau sutradara indie yang misalnya yang ingin kita ngambillah beberapa filmnya itu untuk disutradarai oleh mereka nih. Kita pengen, nggak tahu nih apakah pengen coba-coba atau pengen menaikkan level supaya tidak dibilang cuman mainan roller coaster doang lah, istilahnya dipandang sebelah mata lah superhero. Menurut Mas Bram gimana nih? Sepakat sih, apalagi melihat memang kalau Eternals ini kan banyak yang bilang, kemarin siapa yang ngomong ini kayak versi indinya dari Marvel gitu loh. Si Mas Aska apa? Iya. Saya sepakat dengan pandangan itu sih. Artinya gini, ketika paling tidak misalkan kita buka scene awal yang adegan di pantai kan, kita melihat Makari dan Ikaris itu kan kayak The Flash dan Superman gitu loh. Ini kan sebetulnya warna baru dan penggambaran baru dari MCU atau dari Marvel terhadap suatu tokohnya menurut saya. Jadi apalagi misalkan Chloe yang kita tahu kemarin di Nomadland gitu kan, ini juga menurut saya menjadi warna baru buat MCU yang memang tidak hanya mengedepankan laga yang dus gitu, misalkan kayak sebelumnya yang hanya adegan fisik, terus kemudian teknologi, terus kemudian CGI, tapi juga drama dan cerita yang diperkuat gitu loh Mas.
Jadi mungkin menurut saya ini langkah baru MCU untuk juga menjangkau mereka-mereka atau target pasar yang lain selain dengan misalkan penonton-penonton loyal gitu loh. Tidak hanya kemudian memberikan fan service kepada fans dari fase 1 sampai 3, tapi juga mencoba meluaskan pasar sih dengan mengambil banyak sineas untuk kemudian merubah pola kali ya. Karena kalau dilihat kan saya juga sepakat bahwa sekarang tuh mungkin kita udah jenuh gitu loh. Bahkan kita disebut sebagai zombie yang akhirnya mau nggak mau selalu ikut nonton MCU, dan seakan-akan kalau lu mau paham satu cerita MCU harus nonton sebelumnya dan segala macam. Jadi menurut saya sih ini sebetulnya penyegaran ya, cuman kita nggak tahu nih ke depannya gimana dengan tipe MCU yang masih sebetulnya menggunakan hero-hero lama, apalagi kalau kita lihat di fase 4 ini kan seakan-akan menaik kelaskan superhero kelas 2 di fase sebelumnya menjadi superhero pertama gitu loh. Wanda, terus kemudian si siapa? Sam Wilson. Terus kemudian Loki. Itu kan seakan-akan dinaikkan derajatnya menjadi yang pertama dan juga ditambah superhero baru. Yang sebetulnya itu mungkin buat kita agak membosankan kali ya. Di luar kita ngomong Shang-Chi dan Eternals ya, sebagai sesuatu yang baru, sebagai apa ya, bumbu baru lah dalam MCU gitu, Mas. Oke, nah Mas Nanda, sebagai penggemar film superhero, berhasil nggak istilahnya ramuan dengan memasang Chloe Zhao sebagai sutradara di film Eternals ini? Dibilang sebenarnya sih berhasil, cuma memang ada sedikit kekurangan sih. Saya nonton Eternals ini lihat reviewnya dari luar tuh hype-nya tuh berasa kayak nonton Star Wars The Last Jedi. Jadi di mana fans itu terbelah gitu loh. Ada yang bilang oke, ini baru buat Marvel. Ini next step untuk film-film Marvel ke depannya. Tapi di satu sisi banyak beranggapan kok Marvel begini gitu loh. Kenapa dari sisi cerita berbeda dengan dari sisi nampilin karakter-karakter itu cerita filmnya kok berbeda gitu dari film-film sebelumnya gitu loh. Jadi memang kalau pribadi menurut saya suka karena memang dia tuh nunjukin hal yang baru dari Marvel. Dari intronya aja udah berbeda, di mana film-film Marvel lainnya menggunakan logo Marvel Studios di awal, sementara untuk Eternals sendiri menggunakan deskrip narasi gitu. Intronya kan mirip-mirip Star Wars istilahnya. Power Rangers the Movie juga gitu loh, Mas. Bener, Mas. Nah, tapi saya lebih teringat film ini sih, Blade Runner. Intronya itu menurut saya mirip banget intronya. Dan menurut saya berhasil. Cuma kalau misalnya apakah dibilang ini pilihan tepat, enggak juga. Karena kadang-kadang sutradara-sutradara yang peraih Oscar tuh bakal berbeda untuk membuat film-film superhero gitu loh. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi untuk film-film kedepannya lebih cari sutradara yang emang ngefans sama karakter tersebut. Anggap aja kayak si James Gunn, karena dia udah mengikuti Marvel, dan atau mungkin Jon Favreau yang memang dia udah mengikuti Iron Man terlebih dahulu baru dia buat itu film gitu loh. Sementara Chloe Zhao ini kita tahu memang dia pamornya bagus, memang kan dia peraih Oscar gitu loh. Tapi apakah dia fans dari fansnya Eternals? Saya yakin sih mungkin nggak. Dia mungkin baru baca komiknya begitu dia ditunjuk gitu loh. Tapi memang di satu sisi ceritanya menjadi nggak terduga. Jujur untuk takaran persenan dari film ini dibandingkan komik itu mungkin perbedaannya 80. Mungkin 80%. Tapi inti dari ceritanya intinya itu sama gitu loh. Cuma memang penjelasannya terus karakter-karakternya itu benar-benar berbeda, dan itu yang mungkin nilai tambah yang saya suka sih. Jadi memang ceritanya jadi nggak bisa diprediksi gitu loh. Jadi nilai tambah ya? Nilai tambahnya menurut saya sih di situ sih. Tapi mungkin apakah semua fans akan suka? Ya nggak juga gitu loh. Jadi memang ada plus minusnya untuk memilih sutradara yang hebat, tapi dia bukan seorang fans MCU begitu sih. Betul. Tapi misalkan seorang fans juga belum tentu bisa menyutradarai dengan baik juga ya. Kayak misalnya Kevin Smith kan juga kadang-kadang kan juga istilahnya dia fans terhadap komik segala macam, tapi kan ternyata itu
cukup istilahnya yang suka itu ya hanya istilahnya yang hanya sepikiran dengan dia sih. Jadi memang benar sih dalam arti antara cuan atau idealisme sih dalam arti, dalam arti kalau kamu fans terus habis itu kamu punya idealisme seperti ini juga agak sulit juga sih ya. Benar. Nah, Mas Edi gimana Mas Edi melihat dalam arti melihat Chloe Zhao ini menceritakan istilahnya 10 karakter kan ya, kurang lebih 10 karakter utama loh yang diceritakan ya. Apakah berhasil nggak? Pertama yang harus diingat ketika di kontrak untuk bikin Eternals dia belum menang Oscar kan. Malah kalau kita lihat jadwal rilisnya nih yang asli ya, Eternals itu kan November 2020 kan tahun lalu. Nomadland itu Desember 2020, Januari 2021. Jadi di luar Eternals gitu loh. Nah, si Chloe Zhao ini di kontrak sepertinya setelah si MCU melihat film-filmnya dia sebelumnya, terutama The Rider. The Rider itu memang dia heavily influenced by Terrence Malick. Shot-shotnya, nuansanya, istilah available lighting-nya. Apalagi di interview terakhir kemarin dia bilang bahwa dia juga terinspirasi sama Zack Snyder kan, Man of Steel, Zack Snyder-nya. Dari opening scene-nya Eternals kita bisa lihat Ikaris, pemunculan Ikaris di awal melayang Superman. di langit itu Superman banget kan. Ada The Flash. Nah, dan Superman versi Snyder. Sementara betul. kita tahu Man of Steel itu juga Zack Snyder itu juga heavily influenced by Terrence Malick secara visual. Ciri-ciri gampang itu kayak jemuran gitu ya, betul. pantai, air, Shot, pemandangan, kayak gitu ya. Jadi memang mungkin si Feige ngelihat bahwa gue butuh orang yang punya visi kayak Chloe Zhao gitu, karena dia juga ikut nulis cerita dan skenarionya nih gitu. Nah, gue sama kayak James Gunn, gue suka dengan pemilihan yang berani gitu ya, walaupun nggak seluruhnya pay off. Ada sutradara-sutradara indie yang dipilih sama MCU, tapi menurut gue zong, misalnya kayak Captain Marvel ya, terus gue lupa. Sebetulnya Black Widow pun juga gitu kan. Tapi si Chloe Zhao itu artinya dia bisa nunjukin bahwa visual style-nya dia memang tetap ada gitu ya. Menonjol di Eternals itu. Jadi kalau di sisi itu gue suka. Nah, terus bahwa dia kan insist dengan available lighting. Terus gue ngeliat kayaknya dia juga kan di banyak adegan yang di on location. Ya, kalau kita tahu kan MCU ini banyak banget yang green screen kan. Semuanya di studio green screen. Nah, kalau di Eternals sisi positif gue ngerasa bahwa on location tuh nolong banget menciptakan ambience yang beda. Ya, gitu. Jadi visinya Chloe Zhao di situ gue suka. Gitu. Oke. Shoot-shootnya juga ini ya. Ya. Cuman nanti bingung juga nih kalau misalnya keluar Eternal 2 tiba-tiba harus nyari sutradaranya, otomatis kan nggak tahu apakah yang ngejomplang tiba-tiba misalnya visi dari sutradaranya ngejomplangnya itu ya itu dia memang sudah diset oleh si Kevin Feige itu. Oke, Eternals ini kita mau 1-2 misalnya, biasanya itu kan trilogi 1-2-3 itu kita buat ini pokoknya ya yang indie lah. Jadi nanti saya kalaupun kedepannya si Chloe Zhao ini itu udah kontrakannya itu udah habis, nanti atau saya udah kali kontrak lagi, itu akan mencari istilahnya yang setipe dengan istilahnya si Chloe Zhao. Kemungkinan kayak gitu kali Mas Edi ya. Gue nggak tahu nih, mungkin Nanda atau Bram lebih tahu. Emang Eternals ada rencana sequel-nya? Kalau yang saya baca sih belum ada sih Mas Edi.
Jadi Iya. masih Tapi si standalone. Salma Hayek kan sudah mengkonfirmasi akan muncul di beberapa film MCU lainnya. Iya. Mungkin akan tersebar Iya. jadinya. Iya, nah itu dia. Jadi mungkin tersebar di film-film lain, di Blade gitu ya. Di apa sih fase 4 Wakanda Forever dan sebagainya gitu loh. Guardians of Galaxy 3 gitu. Tapi Eternals per se gue nggak yakin kalau setelah nonton filmnya gue nggak yakin bakal dibikin Eternals 2 gitu. Atau mungkin Karena nanti arc-nya udah selesai. jadi emang cukup satu ya. Atau mungkin permainan game changer-nya itu adalah untuk fase 4 ini ya nggak ada sequel. Jadi adanya itu istilahnya Black Panther kan mungkinan nggak tahu Wakanda Forever itu apakah akan sebagai terakhir atau istilahnya karena generasi baru dari Black Panther jadi mungkin akan muncul lagi atau dalam artinya tadi itu karena terlalu banyak stok karakter ini jadi istilahnya satu film terus nanti ya dipinjam muncul di sini muncul sini jadi istilahnya nggak sampai trilogi lagi mungkin permainannya berubahnya kayak gitu kali ya supaya jadi istilahnya misalkan di film Black Panther 2 nih, terus ada muncul hero baru nih di tease, terus habis itu nanti muncul tuh di 2 tahun lalu 2 tahun lagi seperti itu ya kemungkinan bisa itu ya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita balik ke Eternals lagi nih, Mas Bram. Karakter favoritnya siapa nih? 10 ini nih. Ikaris. Karakter ya, bukan pemain. Antara Salma Hayek atau Angelina Jolie ya. Gak. Tapi secara cakep sih. Iya betul. Apalagi si Gema ya. Waduh. Kita sebelum owner udah ngomongin Gema lagi. Si Mas Edi udah Aduh. Ampun. Secara karakter saya lebih ke Ikaris sih Mas. Artinya ya karena dia mungkin memang secara sosok sentral ya dan secara ini kan pandangan populer kita semua bahwa memang yang berfisik seperti Ikaris adalah sosok yang sentral gitu loh. Jadi menurut saya dan dia banyak punya peran dan bisa menyambungkan antar banyak konflik dari banyak member Eternals gitu loh. Jadi menurut saya ini penting dan menurut saya cukup keren lah Ikaris sebagai karakter ya. Boleh nanya gak? Gimana? Ke Bram. Iya gimana Mas? Deg-degan. Menurut Bram, Richard Madden cocok gak jadi Ikaris? Gue bukan pembaca komiknya jadi nggak tahu ya semirip apa dengan tokoh komik tapi at least di film cocok nggak Richard Madden jadi Ikaris? Kalau ini sih menurut gue dia itu ini Mas tidak terlalu mengeluarkan seandainya mungkin dengan orang yang lebih ekspresif mungkin akan lebih enak kali ya. Iya nggak sih? Henry Cavill. ketika melihat sosoknya yang menurut gue cukup sentral, cukup potensial gitu. Tapi Richard menurut gue kurang ya masih terlalu datar lah. Ya tipe pemeran utama 90-an. Tapi yang good looking gitu loh. Tapi mungkin nggak karena istilahnya perasaannya itu udah ya datar karena hidup 7.000 tahun, berapa ribu tahun kan istilahnya kan. Jadi ya istilahnya di satu sisi itu dia kan pengen cepet-cepet pulang kan dalam arti. Di satu sisi itu dia tahu dia kan salah satu yang tahu yang merahasiakan segalanya kan dalam arti. Dan orang yang udah hidup dalam arti orang yang udah hidup 80 tahun aja kayak udah kadang-kadang itu udah capek, udah istilahnya ya udahlah nggak ada istilahnya nggak ada naik turun emosinya lagi ya ini udah ribuan tahun ya. Eternal ya. Ya istilahnya gimana? Benar nggak? Ini kalau saya sih nggak tahu ya mungkin itu dari pembangunan karakter sih kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau saya nggak tahu karena pemerannya Mas. Pemerannya sih cocok sih ya. Misalnya dari sosok tubuhnya dalam arti saya juga nggak baca komiknya dalam arti tapi misalkan kalau lihat dari filmnya ya ibaratnya benar-benar ini kayak Superman-nya kita ngomong kayak Superman-nya MCU ini atau istilahnya kita bilang ini kalau nanti Richard Madden ini ditarik jadi Superman mungkin
Mungkin cocok juga Isa ya. Nah itu kan dalam arti kalau dalam arti seperti itu. Nah ini Enggak. Nah itu dia tuh. Langsung. Nah, itu dia. Karena Henry Nah. itu sudah segarang itu sebagai Superman. Ketika Richard masuk kayaknya malah lebih lembek jatuhnya. Ya nggak sih? Nanda Setuju, kayaknya Mas punya Ram. opini nih Nanda. Tergantung karakter. Oke, Mas Anda gimana Mas Andi? Mana dah? Terkait karakter favorit Mas Tewan di Eternals. Ya deh itu aja deh kita belokin deh soalnya kayak ini pengen ngomong karakter favorit nih. Dia udah kayak game mau ngomong game nih dia. Enggak, untuk kali ini saya setuju sama Mas Bram sih. Memang kalau karakter yang patut diperhatikan tuh memang si Richard Madden jadi Ikaris memang karena arc story-nya di film tuh rumit gitu loh. Dia di satu sisi suka sama karakter si Cersei, tapi di satu sisi dia harus menjalankan tugas dari si Celestial itu, dari si Arishem itu. Nah, dia memang padat sih memang. Di satu kekurangan saya setuju sama Mas Bram itu waktu bagian konfliknya sih. Memang dia flat gitu loh. Dia ada sih emosinya ada, tapi menurut saya lebih kerasa karena skripnya, bukan karena ekspresi mukanya sih. Gitu. Jadi dia semuanya drama, kita nggak usah pertanyakan lagi Angelina Jolie atau yang lainnya, tapi Richard Madden memang kurang banget sih gitu loh. Dan memang si hype-nya itu waktu bagian akhir tuh benar-benar kayak nonton Homelander sih. Tapi untuk kemiripan sih sebenarnya nggak ada masalah sih soal sama atau enggak bentuk wajah di film dengan komik. Tapi memang di Eternals ditunjukkan sekali sih super power-nya dari si Ikaris ini menurut saya udah pas benar. Kalaupun yang downgrade kalau menurut saya justru si Tina, karena Tina itu kalau dia tuh bisa istilahnya kekuatannya imbang dengan si Ikaris. Dia bisa terbang, cuma beda dia God of War, dia bisa buat senjata dari kekuatan dari Celestial itu. Cuma di sini di downgrade kayaknya memang untuk arc story-nya mungkin kan ya. Saya kalau misalnya seandainya ada satu orang yang sama kualitas dengan Ikaris, ya Ikaris kalah aja gitu aja di awal film gitu. Kalau mereka tahu si Ikaris berkhianat gitu. Spoiler. Atau karena ekspektasi Jolie. Iya, justru si Angelina Jolie menurut saya kurang sih. Maksudnya saya mempertanyakan kenapa Marvel nge-cast Angelina Jolie untuk porsi film yang jujur aja kurang gitu loh. Beberapa karakter lain yang mungkin namanya di bawah Angelina Jolie itu porsinya lebih banyak gitu loh. Jadi menurut saya waste the money aja gitu sih. Dan dia nggak jadi jahat ya. Maksudnya kalau jadi jahat malah lebih menonjol gitu kan. Iya, setuju. Benar. Cuma sayangnya karakternya ya porsinya sama gitu loh. Dan memang nggak ada yang menonjol. Justru karakter-karakter kecil-kecil. Kalau ambil contoh Druid, di mana memang ekspektasi saya cukup tinggi di Druid tapi ternyata berbeda karakternya dengan di komik, tapi tetap bagus gitu loh. Dia dramanya tetap bagus gitu, konfliknya dengan Eternals tetap ada, cuma untuk hal yang lain gitu loh, bukan karena sesuatu yang spoiler lagi, sesuatu yang jahat gitu loh. Dia ada alasan tersendirinya gitu loh di konfliknya ini, gitu sih. Kalau di komik gimana tuh dia? Bisa cerita dikit nggak? Kalau di komik villainnya si Druid Mas Dewan, karena memang yang bisa mengontrol pikiran mereka supaya lupa ya. Iya, dari power sendiri dia udah mind manipulation di mana jadi akhirnya dan menurut saya untuk film-film lain memang cocok kan villain dengan kekuatan seperti itu gitu loh. Justru saya nggak expect villainnya di film ini sih gitu loh, Kak. Cuma ya gitu sedikit kurang dengan permainan mukanya sih gitu. Emosinya sedikit kurang gitu sih. Mungkin ketolong sama dialognya. Justru kalau yang paling mungkin menurut saya over sih karakter dari si Kumail Nanjiani itu si Kingo itu sih memang. Saya nggak berharap bakal se-fun itu karakternya gitu loh, meskipun ya di ending kita tahu sendiri gimana ya. Cuma sepanjang story cukup menghibur, justru pusatnya ke dia gitu loh. Dengan Alfred versi MCU-nya ya. Siapa namanya? Kumar. Siapa? Kumail Nanjiani. Itunya. Iya. Iya. Alfrednya si Karun dengan cadangan kameranya itu berjibun. Dan dia tahu segala rahasia Eternals ya, hebat banget. Dia kalau nulis buku
kelar. Laku. Best seller tuh kayaknya. Aduh, sampai bilang ini apa di shoot kak? Oh tenang bos, masih di shoot kak. Itu emang salah satu yang scene stealers itu Karun ya itu ya. Ya, Karun. Nggak nyangka itu nggak nyangka. Nah kalau Mas Edi gimana Mas Edi? Ada pendapat lain nggak tentang karakter favorit nih? Oke, kalau karakter favorit suka sama Gil. Kenapa? Karena dia yang udah straight up nice guy, dia nggak punya konflik dan dia menjadi nice guy ketika siapa Tina itu bakal dihapus memorinya, dia yang nggak usah, gue yang jagain gitu kan, dan dia dedicate his life for her gitu loh. Gitu, dan dia spoiler sampai akhir hidupnya dia berkorban untuk orang lain kan, untuk orang yang dicintai ya. Dicintai atau tidak nggak tahu nih di komiknya gimana Mas Nanda, si Gil sama Tina. Nggak ada kaitannya sih Mas, kayaknya mungkin di friendzone deh kayak si Gil sama sini. Gitu. Jadi itu sih gitu ya, Gil yang paling suka gitu kalau untuk dari tokoh Eternals-nya. Tapi kalau untuk tokoh yang prinsipnya gue setuju itu Druig, karena kita bisa melakukan sesuatu, tapi kenapa pilih diam? Oh, karena oleh Arasim kita nggak boleh campur. Tapi kita lihat dengan mata kepala sendiri, mereka bunuh-bunuhan, masa kita diam aja sih? Kok bisa gitu loh? Nah, gue sependapat dengan prinsip Druig itu gitu loh. Jadi dia tokoh yang kalau menurut gue, dan dia stick to his principles ya. Gitu. Jadi gue sependapat dengan prinsip dia dan gue respect sama pilihan dia. Betul pilihan hidup ya, karena arti dia tahu ya itulah sebenarnya itu kekuatan, misalkan kalau dibilang Eternal untuk menjaga bumi, dalam arti sebenarnya sih cukup si Druig sih dalam arti menjaga perdamaian, kecuali kalau menjaga dari monsternya itu. Nah itu si Druig emang termasuk yang, tapi nggak lemah juga sih, misalkan kalau dia bisa mengontrol seluruh manusia di dunia untuk ngalahin Celestial, dalam arti kan itu kan kekuatannya begitu besar sih menurut gue sih, dalam arti ya bayangin tuh semua dikontrol misalkan kalau bisa. Iya. Nah ini kalau kita transisi ke soal superpower nih ya. Nah ini problem yang gue hadapi ketika gue nonton Eternals. Ya. Kenapa? Dari opening scene kita lihat bahwa Ikaris itu untuk satu Deviant aja tuh bolak-balik dia sorot berkali-kali gitu kan, Deviantnya balik lagi, dia sorot lagi, balik lagi kayak gitu. Tapi di tengah-tengah film teman-temannya bilang bahwa Ikaris nih yang paling kuat, kita bergabung pun kita nggak mungkin bisa ngalahin dia. Establishing-nya tuh nggak ada bahwa dia sekuat itu gitu loh. Ketika Deviant nyerang di hutan pun dia nggak dengan saktinya sendirian ngebabat Deviant, enggak gitu. Susah payah juga untuk ngabisin satu gitu, untuk nyikat satu aja susah payah gitu kan. Jadi ini nih yang kayak nggak konsisten gitu loh. Misalnya kayak kalau kita ingat John Wick, di film pertama kan dikasih tuh, John Wick tuh orangnya gini-gini, nggak bisa dikalahin. Begitu pas dikasih death, oh ya emang bener gitu kan. Kalau Ikaris, nggak juga gitu sih. jadi itu gitu loh, yang gue agak gimana gitu. Terus yang Deviant nggak tahu nih, Nanda, di komik se-powerful itu nggak, kok Eternal sebagai makhluk sakti kalau nggak mau dibilang setengah dewa, kayaknya susah banget ngalahin Deviant gitu. Dan sama si Ajak itu yang Eternal. Tapi kok Eternal bisa mati gitu kan? Bukankah Eternal itu artinya abadi gitu kan? Dan si Ajak itu, spoiler, matinya tuh yang kayak nggak ada perlawanan aja gitu. Perlawanannya cuma nembak senjata. Udah. Karena dia kekuatan dia kan menyembuhkan. Justru ini yang sebelum kita ngomong ini Deviant itu gimana Mas Nanda?
Kalau di film sendiri memang deskripsinya ini sih Mas, nggak banyak, dia cuma dikasih tahu kalau dia itu juga ciptaan dari si Celestial. gitu. Dan tapi memang kalau di film dibandingkan komik, kalau di film dia itu lebih ke kayak hewan ya, maksudnya dia tugasnya cuma menyerang aja gitu, dan berbeda dengan Eternals, mereka berevolusi gitu loh. Jadi kalau di komik itu di film itu memang udah bisa bicara, udah bisa bukan bikin kerajaan gitu. Jadi memang didesain untuk istilahnya memperbudak manusia gitu loh. Sementara di film kita baru tahu begitu si Crow ini cerita gitu, kalau intinya di film tuh bisa gitu loh menyerap kekuatan mereka, dan evolusinya ternyata dengan menyerap kekuatan dari Eternals gitu sih. Iya. Jadi perbedaannya di situ. Dan sebenarnya saya setuju kata ini sih, pendapat semuanya bilang kalau misalnya kok ada yang bilang namanya Eternals kok bisa mati gitu loh. Tapi memang balik lagi di perkenalannya mereka semua itu ini punya kekuatannya masing-masing, nggak ada yang full loh. Jadi kalau nggak salah di promosinya Marvel itu sudah dideskripsikan kalau kayak Eternals ini dibagi jadi 2 gitu loh. Ada yang memang untuk combat kayak si Ikaris, Gilgamesh sama si Tina, tapi ada yang istilahnya cuma kayak support gitu loh. Salah satunya si Ajak ini. Cuma memang saya nggak ngira sih kalau misalnya spoiler lagi, nah matinya segampang itu sih. Benar-benar tanpa perlawanan, mengingat namanya aja Eternals gitu. Iya. Soalnya tadi itu Mas Edi yang saya pengen ngomong itu di sini nih, bagi saya sih ini positifnya nih malah. Dan nanti Eternal yang dikirim ini kalau saya sebagai sosok Celestial, saya akan membagi-bagi kekuatan. Nggak mungkin saya akan menggabungkan ibarat kata kayak Superman yang super, benar-benar super lah, bisa lari cepat, bisa tiup, bisa terbang, bisa apapun gitu. Tapi ini kan dibagi-bagi, kayak misalnya ada si Ejek itu untuk healing. Dalam arti terus habis itu si Ikaris yang masih mending lah, istilahnya terbang sama sinarnya bisa keluar mata, tapi kan dia nggak bisa menyembuhkan diri, istilahnya kan masih ada luka. Nah terus si Druig dia ini cuma bisa mengontrol main aja, tapi Gilgamesh tukang gamparin orang gamparin si Donly. Itu saya suka sekali itu, karena saya suka Donly, jadi seneng tuh gepak-gepak, gak suka tukang gambarin. Nah oke. Terus kayak yang lain-lain juga kan menurut saya sih kayak si Kingo tembak-tembak aja tuh, kayak Yu Yu Hakusho tuh yang tembak itu pakai jari kan. Nah maksud saya pinternya itu ya dibagi-bagi. Jadi sebagai pencipta, saya akan menciptakan ciptaan saya supaya nggak mengancam itu, ya mendingan powernya itu dibagi-bagi. Itu kenapa secara logika si Ajak itu ya termasuk yang paling lemah sih. Dia cuma bisa self healing, dia bisa menyembuhkan. Dengan ibarat kata gini, kayak di dalam peperangan itu tim medisnya. Tim medis itu mungkin bisa sniper, bisa jadi sniper, tapi kan dia kan lebih ke medis, jadi nggak terlalu jago lah, saya mungkin seperti itu sih Mas Edi sih kalau dalam pendapat saya sih. Siap. Seperti itu. Nah tadi kita udah ngomong ini, kalau untuk dari segi aksinya gimana nih kalau dalam film ini nih menurut kalian nih, kalau dari Mas Bram? Aksi oke sih Mas, walaupun porsinya memang tidak sebanyak film MCU yang lain ya. Dan CGI yang mungkin tidak seheboh MCU yang lain, tapi menurut saya masih suka ke freshan dari Eternals gitu loh, dari secara dibuka di awal, dan kemudian awal tuh kan kayak kita yang adegan di pantai itu tiba-tiba seakan-akan melihat satu pasukan elit gitu loh. Saya malah ingatnya Power Rangers gitu loh, dengan warna-warninya mereka berjejer. Kan itu secara baju mirip ya. Kalau kita kemarin ngomong Mas Teon dengan Power Rangers movie 2017 gitu loh. Jadi menurut saya masih cukup menikmati sih dengan membuang segala ekspektasi atau stigma MCU selama inilah gitu.
Bahkan waktu mereka nggak pakai baju seragam pun mereka tetap pakai baju khas warna mereka ya. Itu kan untuk pengenalan, salah satu pengenalan toko supaya ingat Betul. hijau, Apalagi ungu, biru. yang waktu Kingo nari India itu kan sebenarnya pakaiannya masih sama ya. Masih. Cuman dia kutungan nggak ada lengannya gitu. Itu saya menarik sih secara. Tapi dibilang ini dia berperan jadi Ikaris. Iya, berperan sebagai Ikaris. Iya, nggak usah kalau misalnya pas lagi saya pakai baju misalnya si Cersei pas dia pakai baju misalnya sehari-hari itu tetap hijau. Jadi itu emang supaya kita ini walaupun kita misalnya ya tadi itu kayak Power Ranger itu kan di luar pun dia pakai baju merah, pakai kaos merah, bahkan Clark Kent pun di Smallville pakai kaos merah, istilahnya kan kayak gitu kan. Berarti itu emang sengaja supaya melekat tuh di otak penonton sih, seperti itu. Nah dari Mas Nanda gimana kalau dari segi aksi? Justru saya setuju dengan Mas Bram sih, actionnya oke, cukup gitu. Cuma fokus saya justru lebih nggak ke actionnya sih, tapi lebih ke drama emosinya di tiap-tiap karakter sih, dan lebih suka ke pengenalan dari Celestial itu sendiri sih memang. Maksudnya Celestialnya pun sendiri juga punya konflik tersendiri gitu loh. Jadi film ini kalau menurut saya lebih mengedepankan adu emosi lah istilahnya gitu sih daripada pertempurannya. Dan memang pertempurannya memang nggak semegah film-film Marvel lain sih. Meskipun CGI-nya kalau boleh jujur untuk perbanding dengan Shang-Chi pun saya lebih suka CGI dari Eternals ini sih, komparisi ukuran dari pertarungannya, terus dari Celestialnya itu memang keren banget sih gitu. Tapi memang kayaknya film ini sengaja plotnya tuh lebih mengedepankan ini sih, konflik di antara mereka sih. Bahkan untuk Celestial pun sendiri mereka juga punya konflik itu loh. Istilah dia mereka nggak mau membunuh orang, tapi mau bagaimana lagi kalau misalnya nggak begitu, mereka bisa punah juga karena nggak akan melahirkan Celestial lainnya gitu. Jadi memang semuanya punya kepentingan masing-masing sih, dan di situ memang yang benar-benar poin dari film Eternals ini. Kalau combat-nya mungkin enggak sih. Oke, emang bener sih, ini kan kalau menurut saya ini drama dan pertarungannya itu aksinya itu cukup seimbang sih kalau menurut saya sih, dalam durasi ini nggak ada yang salah satu menonjol atau yang kurang. Nah kebetulan nih kan ada yang seangkatan sama saya nih, Mas Edi nih. Seangkatan kurang lebih lah. Ya. Nah kalau saya pribadi nih nggak tahu kenapa ya, kalau saya nonton pertarungan Eternals ini kok ngingetin saya, selain Avatar itu ngingetin saya film-film istilahnya Mandarin atau Tiongkok itu ala-ala Monkey King, League of God, yang istilah dewa dewi gitu. Kalau saya kok berasanya kayak gitu ya. Terus terakhir tuh yang si Celestialnya yang akhirnya mati itu ada patungin jari gitu tuh, yang jari tangannya kayak gitu. Itu kayak film-film itu sih, dewa dewi dari film Hong Kong sih. Gimana Mas? Apa cuma saya doang yang salah? Nggak salah, karena kan Eternals itu kayak dewa dewi, dewa gitu loh. Jadi maksudnya memang ya udah pas gitu. Jadi kalau referensinya adalah misalnya si Chloe Zhao kan masih punya darah Cina gitu kan, bahwa dia mengambil referensi itu ya memang pada tempatnya. Berasa gak kalau Mas Edi? Nggak kepikiran ke situ sih sebetulnya. Atau memang mungkin kita beda angkatan ya. Oke. Jadi saya masih lebih muda ya. sebelum Mas Edi ngomong, saya ngomong duluan. Iya, jadi nggak maksudnya ketika ngeliat itu nggak kepikiran bahwa ini referensinya kayak film-filmnya Monkey King gitu ya. Nggak kepikiran ke situ sih. Tapi kalau setelah Mas Setiawan ngomong gini, iya juga sih. Gitu. Dan memang referensinya pas-pas aja gitu. Oke. Nah, kalau dari segi pertarungan itu ada sesuatu yang menarik gak bagi Mas Edi, atau sesuatu malah yang kurang? Kalau pertarungannya ya memang udah pada tempatnya aja sih. Maksudnya nggak dirasa kurang banget, maksudnya kurang jarang gitu ya. Nggak juga gitu ya. Tapi memang nggak ada yang stand out gitu ya. Nggak ada yang adegan actionnya tuh yang
yang memorable gitu loh. Tapi nggak masalah. Setuju dengan Bram dan Nanda gitu. Nanda juga bilang kan bahwa memang intinya ada di konflik batin si para Eternals gitu, dan kita sebagai penonton memang invested to their conflicts gitu ya. Jadi nggak kepikiran tuh mana nih actionnya lama banget gitu, nggak kepikiran gitu. Dan begitu ada ya pas-pas aja gitu kan. Dan iya, dan kalau tadi bicara Don Lee, nggak di Korea, nggak di Hollywood, dia memang modalnya gampar-gampar aja ya. Gila, itu monster gampar. Ketika yang lain tuh punya senjata, dia modalnya cuma bogem doang. Untung nggak diajak panco ya. Ada loh film panconya dia kan. Ada, justru itu maksud saya kan, itu kan film panconya kan salah satu yang memorable kan, champion kan. Ini main gampar itu gampar sampai ke bawah gitu tuh tadi. Bener gampar lah, nggak di Korea, nggak di sini mainnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita langsung masuk ke end credit nih. Ada 2 nih. Berarti end creditnya ada 2, ada si Black Knight dan ada Eros ya. Nah, kalau menurut kalian nih bakal dibawa kemana nih kira-kira nih dalam arti Black Knight dan si Eros ini nih? Kalau ada nggak Mas Bram atau Mas Edi atau Mas Nanda? Siapa nih? Kalau Mas Nanda gimana, Mas Nanda, menurut Mas Nanda? Kalau menurut saya sendiri sih jujur post credit scene-nya kedua itu nggak hype banget gitu sih. Jadi memang mungkin bener kata di awal deh, kalau emang ini film-film Marvel sekarang fokus memperkenalkan untuk seri-seri lainnya gitu sih. Dan post credit lagi buat yang belum nonton ya, itu kan mungkin di sosial media udah banyak muncul sih kalau memang muncul si Eros gitu sih. Sebagai brother of Thanos gitu kan. Tapi memang dia kalau dia tuh juga eternal gitu. Cuma yang agak saya bingung itu kita tahu kalau di film itu bahwa Eternals itu ternyata istilahnya kayak android kan, buatan dari sel-sel kan. Terus si Eros bilang kalau dia itu juga termasuk Eternals yang sebagai saudara Thanos, yang kita tahu itu bukan android. Bikin ini sih plot hole sih, apakah si Thanos ini juga termasuk android atau bukan gitu loh. Karena kayaknya mungkin MCU juga nggak merubah origin dari si Thanos sih, kalau misalnya dia itu mungkin Eternals cuma terkena Deviant Syndrome itu sama di komiknya, makanya penampilannya berbeda tapi dengan kekuatan yang sama gitu loh. Cuma memang jadinya ini sih agak sedikit plot hole gitu loh, maksudnya kenapa niatnya kreatif tapi memang bikin bingung gitu loh memang. Nah, tapi untuk post credit scene-nya sih jujur belum ada gambaran sih, karena memang setahu saya Eternals itu karakternya ya 10 ini aja gitu loh, kecuali kedepannya nanti akan dikenalkan hero-hero lain atau mungkin karakter dari si Adam Warlock mungkin termasuk anggota Eternals juga karena dia android. Atau nanti mungkin memperkenalkan karakter-karakter yang di galaksi itu sebagai anggota Eternal, kita nggak tahu sih, tapi mungkin arahnya akan ke sana gitu loh. Mungkin untuk memperkenalkan bahwa ini juga anggota Eternals, ini juga termasuk kategori Eternals gitu sih. Nah, tapi justru saya lebih fokusnya itu ke ending filmnya sih, sebelum kreditnya, di mana si Arishem bilang dia akan mempertimbangkan nasib manusia. Justru hype-nya tuh lebih di film daripada di post credit scene-nya. Jadi saya nonton tuh biasa aja gitu loh, dan lebih penasaran ke kelanjutan karakter-karakter mereka gitu loh, yang ditangkap oleh Arishem itu. Sementara untuk post credit scene yang kedua itu, saya jujur kurang tahu soal si Black Knight sih. Cuma begitu dia muncul di film ini, saya juga bingung kaitannya apa gitu loh, di mana Eternals ini kekuatannya ibaratnya kayak superhero ala-ala Superman lah. Sementara si Dan Whitman ini cuma istilahnya ahli pedang gitu loh. Jadi mau masuk ke kategori Eternals pun juga nggak worthy juga dia, karena kekuatannya cuma sekedar pedang itu. Tapi begitu kita tahu bahwa dia masuk ke cast dari Blade, itu saya ini sih sedikit excited sih. Mungkin sesekali Marvel mungkin mereka sampai bakal kembali lagi ke Black Widow, di mana superhero-nya tuh nggak benar-benar overpower gitu. Jadi ceritanya itu sederhana gitu loh. Dia gitu. Ditambah kalau nggak salah
di Loki itu udah ditiskan kalau ada di universe ada vampir gitu kan. Dan ditambah dengan trailer Morbius yang kita nggak tahu universe kemana, setidaknya meyakinkan kita kalau oke, vampir ada gitu. Dan jika Blade duet sama Dan Whitman, mungkin menurut saya sedikit make sense sih gitu loh. Dengan pedangnya si Dan Whitman, Ebony Blade itu mungkin oke aja sebagai pemburu vampir dulu mungkin sebelum akhirnya ntar bergabung jadi Avengers gitu sih. Oh, Black Knight tuh bukannya villain ya? Black Knight itu ini Mas, dia backstory-nya dia ada unsur-unsur villainnya dari si Merlin. Mungkin nonton film-film abad-abad tahun 1900 itu kan ceritanya kan ada penyihir-penyihir. Nah itu Merlinnya si villainnya gitu. Nah, justru tapi memang dia si Dan Whitman bisa jahat karena pengaruh pedangnya. Jadi ada semacam sihir di mana kalau semakin sering menggunakan itu pedang, penggunanya semakin jahat. Istilahnya kayak si simbiot di Spider-Man 3 istilahnya. Atau kayak cincin di Lord of the Rings. Ya, kalau sering dipakai. Dan dipakai nama jahat. Nah, mungkin Mas Edi ngelihatnya mungkin di situ dan emang sempat jadi jahat gitu loh sampai akhirnya perlu bantuan dari si Doctor Strange, akhirnya dia lepas dari pedang itu gitu sih. Cuma singkat cerita dia akhirnya jadi Avengers. Nah, mungkin MCU sebelum memperkenalkan dia di porsinya lebih besar, dia mainnya film-film sederhana dulu sama Blade. Sementara MCU juga bikin seriesnya Moon Knight ya. Iya, benar. Mungkin si Moon Knight yang akan lebih proper sih untuk join ke MCU ke Avenger langsung gitu loh. Mengingat saya nggak baca komiknya, cuma dari deskripsi karakternya memang dia tuh ala Taskmaster gitu, bahkan Taskmaster pun di komik kalah gitu loh sama dia combat-nya. Jadi mungkin si Moon Knight dulu yang lebih cocok masuk dari Avenger gitu. Menarik nih. Tadi yang menarik itu juga tadi itu benar sih. Jadi kita bingung nih sebenarnya apakah Eternals yang 10 ini Eternals palsu ya? Zaman Android. Bener Eternals dulu gimana? Atau mungkin dulu ada gitu aslinya. Jadi, apa mungkin sebelumnya makhluk ada gitu, makhluknya itu ada gitu. Jadi betul. Yang nangkepnya kayak Oblivion gitu, film Oblivion. Jadi begitu ini mati, memorinya doang disimpan, disambungin lagi ke yang lain gitu. Jadi orang aslinya ada gitu loh, mungkin zaman dulu gitu. Reinkarnasi ya konsepnya dong. Iya. Penanaman pikiran, memori. Pikiran. Nah itu sih mungkin misalkan kalau itu emang bener sih, masa sih kalau gitu Thanos, kalau gitu Android tuh, kalau itu. Terus yang lucunya itu pas mereka ditangkap itu, saya inget kayak film Wall-E. Si Wall-E itu kan pacarnya Wall-E tuh, tau gak? Si Eve. Pas mau ditangkap dia kan langsung diam aja tuh, nggak bisa gerak tuh. Nah pas Eternalnya ditangkap sama si itu kan diam tuh. Itu saya ngebayangin tuh, yang ngebayangin si Eve nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, bener kan? Nggak bisa ngapa-ngapain loh dia loh. Itu kuasanya hebat juga tuh dalam arti. Oke. Nih semoga nih kita nanti lihat aja nih ke depannya gimana nih. Dalam arti MCU akan membawa karakter Eternals ini apakah menclok dipisah-pisah tuh kan, ini kan udah terpisah nih, 3 udah terpisah dibawa, terus nanti yang 3 nyari. Terus yang sisanya ada Black Knight segala macam sih, kita mau tahu nih bakalan dibawa kemana nih, apalagi ada Eros, kita nggak tahu mau arahnya kemana seperti itu. Nah tapi overall menurut kalian layak tonton atau wajib tonton? Mas Edi dulu deh. Eternals boleh ditonton kalau emang mau, gitu. Wajib sih enggak lah ya gitu. Layak ya setelah nonton baru kita bisa nilai layak apa enggaknya gitu. Tapi boleh lah ditonton. Tapi gini, boleh agak panjang dikit nih ya. Pertama, casting nih. Itu kenapa tadi sempat nanya Richard Madden. Jadi, gue salah satu yang agak ketukar-tukar antara Richard Madden sama Kit Harington di proyek-proyek sebelumnya ya mereka ya. Jadi kalau ada film yang main Richard Madden, terus di satu film lain ada yang main Kit Harington, itu agak-agak gimana gitu kan. Dan menurut gue, mereka tuh termasuk lead actors yang kayak nggak mau bilang nggak ada ya, tapi karismanya tuh nggak memancar gitu ya. Karismanya nggak memancar, jadi kayak makanya flat aja gitu kan. Di Eternals, wow gitu ya. Jadi apa nih gitu ya. Dan itu
kemudian Ikaris sebagai sosok yang digambarkan kayak Superman, kayak Eternal yang paling kuat. Richard Madden secara fisik tuh nggak physically imposing. Henry Cavill kan gagah gitu kan ya, tinggi, besar. Christopher Reeve juga tinggi, besar. Ben Affleck tinggi, besar. Richard Madden tuh agak-agak mungil ya, gitu. Kit Harington juga. Nggak tahu nih dengan castingnya MCU, karena kalau tadi sempat kita singgung Moon Knight, kan si Oscar Isaac ya, yang juga termasuk mungil gitu loh. Nggak tahu deh alasannya apa. Tapi kalau untuk sosok Ikaris, kayaknya mesti tuntutan fisiknya tuh mestinya yang ya kayak Henry Cavill gitu loh. Kekar gitu ya, Mas. Tinggi, besar, imposing gitu loh. Kalau makanya jadi nggak meyakinkan ketika teman-temannya bilang, oh Ikaris yang paling kuat, kita nggak bisa ngalahin. Gitu ya. Gitu, karena ya itu sih gitu ya. Kemudian kayak tadi yang Eros, sebagai bukan pembaca komiknya, ketika si Harry Styles muncul, Eros, siapa ya? Gitu loh. Mau ngapain ya gitu ya. Ya. Jadi setelah itu baru cari-cari kan, oh dia saudara Thanos. Bentar, saudara Thanos gitu. Saudara dari mana nih gitu ya? Iya. Beda di mana? Di bapak, di ibu gitu kan. Terus kalau memang Eternal, berarti Thanos itu Eternal juga. Sementara dari awal, bahkan sebelum Avenger, ketika Thanos itu pertama kali muncul di film apa ya? Post credit scene Avengers. Emang Avenger ya? Iya. Yang ngambil itu ya, ngambil apa? Sarung tangan besinya itu kan ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah itu kan dia tampilannya seperti Celestial sekarang kan? Maksudnya besar gitu loh. Jadi kayaknya bukan Eternal deh gitu ya. Nggak tahu ada penjelasannya apa enggak nih sebagai pembaca komiknya gitu ya. Gue cuma untuk menghubungkan itu sebagai orang awam, cuma penikmat film kayak yang bapaknya main gila nih mereka gitu ya. Atau gimana gitu. Ya nggak tahu gitu loh. Itu sih. Gitu. Oh ya, sama satu lagi, Eternals kan Jack Kirby ya. Jadi begitu awal-awal nonton, ini Jack Kirby kayaknya ateis deh. Karena justru kesan yang gue dapat di film ini, villainnya tuh bukan Ikaris. Ikaris tuh cuma tool. Villainnya adalah di Arishem. Betul. Sebagai Celestial. Dia makhluk yang, dia zat yang bisa menciptakan segala sesuatu, tapi dia memilih untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan mengorbankan apa yang udah ada, gitu ya. Jadi kayaknya ini kan visinya Jack Kirby nih bahwa Tuhan nih kayaknya not a good guy deh, gitu ya. Gitu ya. Celestial si Arishem ini kan kayak super being kan kalau nggak mau dibilang Tuhan gitu ya. Tapi kan kayak gitu loh. Sementara Eternal tuh jadi malaikat-malaikatnya, utusan-utusan dia, gitu. Gitu. Jadi makanya yang villainnya kalau gue Arishem, gitu ya. Terus yang si Celestial ini Tuhan gitu loh. Versinya Jack Kirby, dan Jack Kirby ini kayaknya ateis karena dia nggak suka Tuhan itu dibikin villain sama dia gitu. Kalau gue sih. Karena ketika tokoh yang apalagi kalau menurut Anda di komik Druid itu kan villain ya. Iya, benar. Nah, jadi tokoh yang membela manusia itu dibikin villain, dijadiin villain sama si Celestial, dianggap lo berkhianat gitu loh. Nah, ini Jack Kirby ini dia nggak suka Tuhan gitu. Tapi tergantung juga sih. Wah, itu nanti tambah panjang nih. Enggak, tapi itu ya yang gue tangkap ya. Iya, oke. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Film ini apakah layak ditonton atau seperti istilahnya review-review di luar istilahnya? Udahlah skip aja, ngapain nonton lu? Layak ditonton sih Mas. Artinya ini tuh menurut saya kayak oase aja sih di MCU yang kita sebenarnya semakin sini semakin bosen kan dengan polanya. Tapi ya juga jangan kemudian
punya ekspektasi yang cukup tinggi. Memang bukan yang terburuk dari MCU, tapi ya nggak usah terlalu berharap gitu loh. Kadang kan kita mungkin merasa sudah mengikuti dari awal tahun 2008 Iron Man gitu, jadi kita rasanya berhak menuntut ya. Udahlah, nikmatin aja. Jangan terlalu berekspektasi daripada kecewa. Ya, manage your expectation ya, itu yang penting ya. Nah, Tapi emang setuju fresh ya, maksudnya bahwa on location shoot itu fresh di film ini gitu ya. Walaupun capek sama flashback-nya ya. Iya betul. karena 10 karakter ya mau gimana? Tapi kalau boleh ini Mas Edi, kalau menurut saya ketika flashback maju mundur itu yang membuat ini berdinamika nggak sih? Karena ini kan sebenarnya terlalu lurus plotnya kan ya. Betul. Jadi kita nggak terlalu yang gini doang nih gitu. Menurut saya sih. Jadi gini, flashback sebagai plot device di sini memang kayaknya perlu ada, makanya nggak bisa dihindari kan. Gitu loh. Tapi cara si Chloe Zhao menyampaikan flashback-nya, artinya gini, flashback kalau kita ingat lagi, Batman Begins tuh banyak banget kan flashback-nya. Iya. Tapi kita nggak berasa nih film ngulang-ngulang, iya kan? Karena caranya Nolan untuk menyampaikan flashback-nya. Tapi gitu. kan kesulitannya kan kalau Batman Begins kan berbeda dengan di sini kan, ini kan harus menceritakan 10 tokoh ya. Ibaratnya itu flashback-nya itu digunakan. Nah, kalau kita bilang ini, kalau dibilang nggak usah flashback lah, kita edit ini berdasarkan tahun, itu mungkin lebih membosankan nggak ya? Jadi dalam arti misalkan ya, gua bukan filmmaker, jadi nggak bisa bilang mestinya kayak gimana gitu ya. Sebagai kita ngomong sebagai penonton. Ya, si Chloe Zhao sebagai filmmaker dia udah bicara gue gitu, dan mungkin untuk flashback ke 10 karakter dia nggak menemukan cara yang lebih baik lagi, tapi memang itu cara yang terbaik, yowes gitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa dan flashback itu memang harus ada seperti kata kan. Dan tapi sebagai penonton tidak bisa dipungkiri bahwa itu melelahkan, berasa repetitif, yang ngulang lagi gitu loh. Nah, kalau Mas gimana Mas Bram? Nggak tahu, saya jadi ingetnya Tenet, Mas. Christopher Nolan itu secapek itu nggak sih menurut Mas Edi? Apa lebih capek Tenet? Tenet lebih capek karena kita berusaha untuk merangkai. Iya, ini ada di mana nih? At least kalau di Eternals udah jelas ya, ini tahunnya, ini lokasinya gitu. Kalau Tenet, ini berarti ada di ini yang mana nih? Iya. Kayaknya nggak ada yang nonton deh Mas kalau misalnya Marvel gitu deh. Nggak populer itu ya. Kalau kebalikannya, kalau si Christopher Nolan menjadi normal, nggak ada yang nonton lagi. Atau jangan Christopher Nolan megang salah satu MCU gitu loh. Nah. Itu kacau. Nah, tadi itu masih nyambungin ke ini. Misalkan, soalnya kalau menurut saya daripada diceritain per tahun itu kan jadi malah lebih basi guys. Misalnya tahun berapa ribu, misalnya 5.000 sebelum Masehi, 4.000 sebelum Masehi, 0 tahun 00 itu malah lebih. Ya, kalau linear juga dia nggak asik sih ya. Cuma nggak tahu aja, maksudnya ya udah dari satu flashback lokasi tahun. Terus lama flashback lokasi tahun, and that's it gitu loh. Maksud gue nggak ada yang kayak, nggak ada transisinya gitu. Ya. Bridgingnya kurang smooth ya Mas. Bener, at least misalnya kalau memang agak susah tadi bridging secara naratif, bridging secara visual lah gitu ya. Misalnya ada kayak matching shot atau apa gitu loh. Jadi dibikin lebih enak gitu. Kalau ini kayak dipotong-potong aja udah gitu kan. Atau cut to black dulu gitu ya, cut to black diam gitu. lebih sih Mas Bram udah musik. Filmnya siapa yang kayak gitu? Film zaman dulu cut to black terus ada tulisan tuh kayak filmnya Chaplin. Oke, nah Mas Nanda gimana Mas Nanda? Film ini gimana menurut Mas Nanda secara keseluruhan? Mungkin saya mau nyambung dikit soal Mas Edi tadi soal cast sama soal Jack Kirby tadi sih. Gregetan nih kayak ngomong. Ya, saya mungkin sedikit paham sih kenapa alasannya si Chloe Zhao terus MCU sepakat untuk merubah cerita ini mungkin nyaris 80% ya, karena memang
secara cerita itu memang itu tuh berkaitan banget dengan kepercayaan masing-masing sih memang kalau secara dari Jack Kirby. Jadi memang kalau saya takutnya kalau bisa difokus tetap sama dengan komik, bisa-bisa nggak usah, jangan kan di Indonesia, mungkin di luar negeri pun bakal dilarang gitu loh, karena memang cerita dari Celestial ini memang kurang lebih seperti Tuhan gitu loh, dia menciptakan, bahkan pun dia lebih parah gitu loh, karena dia menciptakan Eternals dan Deviant itu sebenarnya awal mulai sama dari manusia, di mana Celestial juga diciptakan gitu. Makanya saya sedikit mungkin setuju sih kenapa akhirnya dibuat beda, karena memang akan memicu kontroversi kalau seperti itu kan ya. Nah, terus terkait cast si Ikaris itu di pertama kali Richard Madden itu memang mungkin banyak yang berpendapat tidak pas, termasuk saya juga nggak pas. Cuma balik lagi, Marvel tuh kalau nggak salah dia sepakat untuk tidak melakukan kontrak jangka panjang dengan aktor-aktor yang akan jadi karakter superhero. Intinya berbeda formula dengan eranya Robert Downey Jr. sama Chris Evans gitu loh. Nah, tapi saya yakin mungkin ada pertimbangan sendiri gitu loh. Contohnya aja kayak si Walter, di mana saya itu nggak bisa nganggap serius ini karakter karena nonton Weird Miller dengan meme-nya yang banyak itu, saya sedikit pesimis gitu loh. Tapi di MCU akan memerankan karakter yang sangat kuat gitu loh. Nah, cuma balik lagi, beberapa karakter seperti ini tuh sudah berhasil. Contohnya yang diremehkan berhasil seperti Robert Pattinson di film terbaru dari Batman itu, dari trailer seperti sangat menjanjikan gitu loh. Jadi mungkin beberapa akan meragukan, cuma sepertinya Marvel nggak akan asal-asal pilih ini deh aktor deh untuk memerankan karakter dari MCU gitu. Tapi balik lagi ke Mas Dewan tadi untuk soal film ini, kalau menurut saya kasih nilai 8 dari 10 sih Mas, karena faktor memang film ini sangat fresh, berbeda dari film-film MCU yang lain, dan dia tuh sayangnya dengan adegan LGBT itu sih, seandainya tidak ada gitu, mungkin bisa mencakup semua umur gitu, dan untungnya disensor di komik Indonesia. nggak ada ya? Di komik itu nggak ada sih Mas, jadi memang kayaknya akal-akalnya Marvel aja gitu sih. Nah, atau isunya mungkin memang belum tren di sana ya saat komiknya keluar kali ya. Kalau zaman dulu kan emang kayak gitu. Iya, mungkin masih main aman. Atau mungkin masih main aman, baru sekarang ini kan mulai berani gitu. Dan sayangnya memang ada unsur LGBT-nya, di mana beberapa negara nggak bisa menerima itu kan. Di Indonesia pun sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau ada pun tidak apa-apa, cuma akhirnya masuk ke Indonesia dan cut-nya tuh nggak banget itu, cut-nya parah. Kayak nonton TV ya? Berasa iya kayak nonton TV. Banyak sensor. Banyak sekali sensornya gitu. Maksudnya gini, gue kalau memang isu LGBT-nya itu mau di-cut, fine. Tapi ini bahkan ketika pernikahan yang You May Kiss the Bride, itu dipotong, nonsen. Nonsen ya. Mungkin karena ini ya itu itu ratingnya sih Mas, itu juga saya pusing juga, ngapain ya, di satu sisi ya buat cuan sih. Ya James Bond itu PG-13 loh. Nah, maksudnya kan ya saya no comment sih, no comment, nggak berani komen. Iya. Nggak berani komen. Ya tapi gitulah. Oke, tadi ini Mas Nanda, karena Mas Nanda yang memulai soal skor, langsung tembak aja. Karena saya udah tahu nih Mas Bram skornya berapa. Mas Bram berapa Mas Bram? 8/10 Mas. Masih oke lah. 8/10. Nah, saya tahu nih kenapa saya paling akhir Mas Edi, karena saya tahu Mas Edi memberi berapa. Mas Edi, silakan. Saya 6. Gitu. Ya, jadi terlepas dari beberapa kelebihan yang tadi udah sempat saya ungkapkan, inkonsistensi soal establishing Ikaris gitu ya, sebagai yang paling powerful, itu tuh nggak kena gitu ya, sehingga itu jadi kayak menegasi beberapa adegan, termasuk si Kingo itu kan yang percuma dilawan, gue nggak mau deh gitu ya. Enggak, Ikaris nggak sekuat itu kok gitu loh. Jadi karena establishing-nya itu lumayan mempengaruhi beberapa
keputusan diambil oleh karakter-karakter lain gitu. Itu nggak dapet gitu. Jadi itu major karena si Ikaris di-reveal sebagai villain kan gitu sih. Oke, nah kalau saya untungnya tengah-tengah 7/10. Jadi aman saya, aman. Dia main aman. Kemarin 7,5 Mas Kewan. Turun kemarin lagi. Enggak, kemarin itu kayak Kemarin 7,5. 10 dari 5. 7 dalam arti ini film menurut saya sih bagus tapi nggak spesial menurut saya sih. Nggak ada something spesial sih dalam arti, dan menghibur indah tapi there's nothing special, dan harus ditonton di bioskop, jangan nonton di handphone karena percuma nonton di handphone, justru nggak dapat indahnya, dapat bosen nih nanti. Seperti itu sih. Tapi jadi nunggu Blade sih ya, karena gue suka Mahershala Ali gitu, kecuali di film Moonlight gitu ya. Gue suka dia karismatik ya. Gue nunggu si Wesley Snipes juga kan karismatik ya. Betul. Nah itu karismatik itu yang gue nggak nemuin di Richard Madden dan di sama Kit Harington. Yes. Gitu loh. Itu makanya kebanting mereka sama Angelina Jolie gitu kan, yang dia ketakutan aja tuh tetap gitu ya. Auranya nggak bisa dibohongin ya, aura. Gitu. Oke nih. Thank you banget nih untuk pembicaraan hari ini nih, cukup panjang lebar nih, seru nih, dari unek-unek terus dari puji-pujiannya, istilahnya ini cukup berisi hari ini nih. Dalam arti Mas Bram, terima kasih. Ateis. Tunggu dulu, ada sanggahannya nih, tapi di episode nanti nggak tahu kapan. Padahal saya nggak tahu. Enggak, tapi kalau Nanda bilang di komiknya itu lebih parah, terus terang gue jadi tertarik untuk baca komiknya. Harus baca. Nanti kalau baca jadi lebih kecewa lagi, nilainya jadi 4 kayak teman-teman di luar negeri. Gitu. Oke. Thank you nih sekali lagi Mas Bram, Mas Edi dan Mas Nanda. Nanti nih lain kali ini kita akan bahas film-film lainnya, tentunya dengan tema berbeda. Hawkeye. Nah, Mas Edi ini harus nonton Hawkeye nih. 2 minggu lagi. Kita paksa. Venom lah minggu depan nih. Venom. Keren. Oke, kalau gitu terima kasih dan see you. Makasih udah diundang ya. Yes.